Shalom Agape. Selamat bergabung kembali di ibadah online pada hari ini. Saya yakin kita semua sehat dan dalam perlindungannya. Amin. Amin. Akan ada sesuatu yang berbeda pada Praise and Worship pada hari ini. Kami dari tim Praise and Worship selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi saudara sekalian. Maka dari itu kita semua yang di rumah harus memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Amin. Come on. Yes. To worship you, Lord Jesus. Thank you, Lord. In the darkness, we were waiting, without hope, without light. Till from heaven you came running. There was mercy in your eyes. To fulfill the law and prophets, to a virgin came a word. From a throne for endless glory, to a cradle in the dark. Let's sing it together. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Hallelujah, thank you, Lord. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Oh, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Let's lift up our hands. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good. For the Lamb had conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe. For the souls of all who come to the Father are restored. Then the Son of Christ was born, then the Spirit lit till flame. Now this gospel truth of all shall not kneel and shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Oh,
We praise you, Lord, forever. Thank you, Lord. Amen. Kasih yang sempurna Tuhan hanya kami dapatkan dari Engkau. Terima kasih Yesus. Mari kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya Tuhan. Kasih yang sempurna telah aku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sekali lagi kita nyanyikan. Kau beri yang ku pinta Yesus. Beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Benar Tuhan. Kau adalah Bapa yang kekal Yesus. Kau
adalah Bapa yang ada di setiap iklim kehidupan kami, Yesus Tuhan. Saat kami jatuh, Yesus, saat kami tidak tahu arah kemana kami jalan, Yesus Tuhan, Engkau selalu setia, Yesus Tuhan. Engkau selalu ada, Yesus Tuhan. Karena kami tahu, Yesus Tuhan, Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Bapa kami, ya Bapa. Engkau adalah sahabat kami, Tuhan. Maka dari itu kami akan menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Engkau sahabatku, Tuhanku, Bapakku. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Engkau sahabatku, Engkau sahabatku, Tuhanku, Bapakku. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana saja engkau berada, doa saya supaya engkau dalam keadaan baik-baik, tidak kekurangan suatu apapun. Jemaat, masalah dunia pada saat ini yaitu pandemi COVID-19 belum dapat teratasi. Dan jemaat, apa yang saya ketahui bahwa masalah ini menimbulkan mental illness yang meningkat. Karena orang tidak bisa menghadapinya, mereka mengalami stres dan depresi. Tetapi jemaat, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita memiliki Tuhan. Dan kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan marilah kita tetap memiliki hati bersyukur kehadiratnya. Dan saya ingin memberikan tema pada siang hari ini, yaitu kuasa dalam ucapan syukur. Dan firman Tuhan saya ambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat ke-19 sampai ke-34. Dan saya akan membacakan Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai ke-34. Mari jemaat, kita akan perhatikan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata sebagai berikut, ayat yang ke-25,
Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Berbahagialah umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita diam sejenak dan kita akan menyatukan hati dalam doa. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, biarlah Engkau yang akan memberikan pengertian dalam kehidupan ini ya Tuhan, agar firman yang telah kami dengar, Tuhan boleh menyatakan akan apa yang perlu kami lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan pernyataan-pernyataanmu. Di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Saudara, kita akan mempelajari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai ke 34 ini, saudara. Kalau dapat saya nyatakan, di dalam ayat yang ke-22 dan ke-24 itu memberikan gambaran akan kisah daripada Paulus dan Silas yang ditangkap, saudara. Dan dikatakan orang-orang yang menangkap ini mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderah mereka, melemparkan mereka ke dalam penjara. Dan sesuai dengan perintah itu, kepala penjara kemudian dinyatakan membelenggu kaki mereka dan diletakkan dalam pasungan yang kuat. Supaya apa, jemaat? Supaya Paulus dan Silas tidak dapat melarikan diri. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita perlu mengetahui lebih jauh lagi mengapa kedua hamba Tuhan ini dimasukin ke penjara, saudara. Sedangkan pada waktu itu mereka sedang melakukan misi, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjalankan misi Kristus dan berada di satu kota yang bernama Filipi. Dikatakan dalam ayat yang ke-16, mereka itu bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dan di dalam kisah ini, hamba perempuan ini nampaknya mengganggu perjalanan kedua rasul ini, saudara. Dan karena Paulus merasa terganggu, maka Paulus kemudian memerintahkan roh tenung itu untuk keluar daripada wanita tersebut. Dan karena itulah, ternyata tuan-tuan daripada wanita yang mempunyai roh tenung itu menjadi marah. Karena apa? Karena ternyata wanita yang punya roh tenung itu dikaryakan. Wanita itu menghasilkan sesuatu untuk tuan-tuannya. Dengan adanya roh tenung yang ada di dalam dirinya itu. Dan karena roh tenungnya itu diusir, pergi, meninggalkan, maka tentunya penghasilan mereka akan terganggu. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan akan apa yang dinyatakan di dalam perikop ini.
kita akan melihat bahwa Paulus dan Silas ada di dalam penjara. Dan kita akan memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi pada waktu mereka ada di dalam penjara itu. Ada 3 poin yang ingin saya nyatakan pada saat ini. Poin yang pertama, saudara, yaitu mampu bersyukur dalam segala hal. Dikatakan di dalam Kisah 16 ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi puji-pujian kepada Allah. Jemaat, Paulus dan Silas di saat ada di dalam penjara, di saat ada di dalam penderitaan, dikatakan dia berdoa dan menyanyi puji-pujian kepada Allah. Tegasnya, saudara, hati mereka tetap bersyukur kepada Tuhan dan diungkapkan di dalam puji-pujian kepada Tuhan. Mereka di dalam keadaan menderita, tidak marah, tidak menggerutu, tetapi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan ini yang perlu kita perhatikan, saudara. Rasul Paulus memberikan suatu pernyataan kepada jemaat di Tesalonika. Dan dia berkata dengan tegas, dicatat dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini adalah kehendak Tuhan, yaitu kita mengucap syukur di dalam segala hal. Kalau Tuhan berkehendak, ini yang perlu kita lakukan. Dan saya mempunyai suatu keyakinan, jika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka ada sesuatu yang indah di balik itu, saudara. Dan jemaat, mengucap syukur di dalam segala hal. Saya mempunyai keyakinan, bagi orang-orang yang tidak mempunyai masalah, bagi orang-orang yang hidup dalam kondisi yang baik, bagi orang-orang yang dalam keadaan sehat, mudah untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Tetapi di dalam perikop ini kita mengetahui bahwa Paulus dan Silas ada dalam keadaan yang tidak baik. Mereka ada di dalam penjara. Tetapi mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Diungkapkan dalam puji-pujian pada Tuhan. Dan ini yang dimaksudkan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik. Saya diingatkan akan apa yang Rasul Paulus nyatakan kepada jemaat yang ada di Roma. Dicatat dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Dikatakan sebagai berikut, saudara. Bahwa kita mengetahui sekarang bahwa Allah itu ternyata turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, ini yang perlu kita imanin. Segala sesuatu itu ternyata mendatangkan kebaikan. Dan karena kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan untuk kita itu mendatangkan kebaikan, maka kita akan mempercayai Dia. Kita akan mengimanin. Kita akan menghargai, menghormati Tuhan. Bahkan puas dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Dan jemaat, saya diingatkan akan pernyataan yang dinyatakan oleh pemazmur. Pemazmur memberikan pernyataan, dicatat di dalam Mazmur 22 ayat yang ketiga, dalam bahasa Indonesianya ayat yang keempat. Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Di saat kita memuji Tuhan, disitulah kita meletakkan Tuhan. Supaya Tuhan bersemayam di atas puji-pujian kita. Makin kita bergairah memuji Tuhan, makin hebat kita meninggikan Dia,
makin tinggilah tempat kedudukan Tuhan bersemayam. Karena Tuhan bersemayam di atas puji-pujian kita. Jemaat, mari kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita belajar, mari kita berusaha untuk mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Karena kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang bekerja di dalam segala hal untuk kebaikan. Dan jemaat, mari kita akan masuk pada poin yang kedua. Poin yang kedua, mari kita mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Tegasnya saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, mengucap syukur, dan kemudian jika kita mengucap syukur dan mampu mengucap syukur, maka jangan terkejut jika kita kemudian mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Dicatat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-26, saudara. Apa yang terjadi pada waktu itu, pada waktu Paulus dan Silas memuji dan memuliakan Tuhan, maka dikatakan di dalam firman Tuhan, terjadilah gempa bumi yang hebat. Dan karena adanya gempa bumi yang hebat itu, maka dikatakan terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Itu adalah kuasa Tuhan. Tanpa kuasa Tuhan, tidak mungkin akan ada sesuatu yang dahsyat yang terjadi pada waktu itu. Dan jemaat, kuasa Tuhan inilah yang mengingatkan saya akan pernyataan daripada seorang nabi yang bernama Habakuk. Di mana Nabi Habakuk mengatakan, dicatat dalam Habakuk 3 ayat 3 sampai ke 4, saudara. Dikatakan pada waktu itu dia berkata dengan ilham dan pernyataan dari Tuhan, bumi pun penuh dengan pujian. Dan karena bumi itu penuh dengan pujian, maka kemudian dikatakan ada kilauan seperti cahaya. Dan kilauan seperti cahaya itu keluar dari sisinya. Dan disitulah terselubung kekuatannya. Tegasnya saudara, jika hadirat Tuhan itu ada, maka kuasa Tuhan itu dinyatakan. Dan jemaat, mari jangan kita untuk tidak memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersyukur senantiasa di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita. Di dalam ungkapan dengan memberikan pujian, nyanyian-nyanyian kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan disitulah Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Kita meletakkan Tuhan di atas tempat yang indah. Dan Nabi Habakuk berkata, jika hadirat Tuhan itu ada, maka kuasanya akan ada. Dan kuasa itu biarlah menjadi nyata di dalam kehidupan ini. Jemaat, disinilah kemudian kita melihat di dalam perikop ini bahwa ada gempa bumi, pintu-pintu dibuka, belenggu-belenggu terlepas. Disinilah muncul kemerdekaan. Dimerdekakan daripada segala ikatan-ikatan yang membelenggu kehidupan manusia di dunia ini. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pemazmur Daud, dia memberikan suatu pernyataan, saudara. Dan dia memberikan pernyataan dicatat di dalam Mazmur 40 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dalam bahasa Indonesianya. Dikatakan bahwa ia, yaitu Tuhan, memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Karena ada nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Tuhan, maka kemudian dikatakan banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Dan jemaat, saya ingin memberikan hal ini
secara khusus kepada tim khusus, yaitu tim worship yang ada di gereja-gereja Tuhan. Betapa pentingnya peran engkau di dalam memimpin jemaat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bila kita semua mempunyai kerinduan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulut kita ini. Agar supaya apa jemaat? Di saat kita memuji Tuhan, di situ kemudian akan banyak orang yang kemudian menjadi percaya kepada Tuhan. Engkau yang mempunyai tugas sebagai tim worship di dalam gereja Tuhan. Engkau mempunyai tugas untuk menyiapkan hati jemaat Tuhan untuk menerima dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dan apa yang terjadi pada waktu itu, kita mengetahui bahwa Paulus dan Silas kemudian juga melakukan hal yang indah, di mana sebagai akibat daripada pujian dan penyembahan mereka, ada kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga kepala penjara dan seluruh keluarganya menerima Tuhan. Dan dicatat di dalam ayat yang ke-34. Saudara, kita akan masuk pada poin yang ketiga. Poin yang ketiga, saya ingin menyatakan, setelah engkau senantiasa bersyukur kepada Tuhan, dan karena engkau bersyukur kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan ini. Engkau akan mampu menjadi saksi Tuhan bagi sesama. Dicatat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 29 sampai ke 30. Dikatakan sebagai berikut. Kepala penjara pada waktu itu, setelah dia mengetahui adanya gempa bumi, pintu terbuka, belenggu terlepas, kepala penjara ini berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah di depan Paulus dan Silas. Dan berkata, "Tuan, Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Pernyataan gemetar dan tersungkur, saudara. Ternyata Nabi Yeremia memberikan pernyataan juga, saudara. Jika kita berhadapan dengan Tuhan, dan ini pernyataan yang dinyatakan oleh Nabi Yeremia, dicatat dalam Yeremia 5 ayat yang ke-22, Tuhan berkata sebagai berikut, "Masakan kamu tidak gemetar terhadap aku?" Bertemu dengan Tuhan dapat juga menimbulkan getaran, gemetar, tersungkur di hadapan Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kepala penjara kemudian berkata, "Apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Ayat yang ke-27 berkata bahwa kepala penjara ini mau membunuh dirinya sendiri, tapi dihentikan oleh para rasul pada waktu itu. Kenapa dia mau bunuh diri? Kalau kita mengetahui pada zaman itu, saudara, kepala penjara yang mendapatkan tugas, jika seandainya ada orang yang dipenjara, yang di bawah pengawasan, yang harus dijaga, tetapi terlepas, maka dia mempunyai kewajiban untuk menggantikannya. Tetapi Paulus dan Silas berkata, jangan lakukan itu. Dan kemudian apa yang dinyatakan, lalu kemudian mereka memberikan suatu pernyataan, saudara. Mereka memberikan suatu pernyataan kepada kepala penjara, dicatat dalam ayat yang ke-31, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Dan kita bersyukur, ayat yang ke-33 kemudian berkata, mereka dibaptis di dalam nama Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang percaya. Saudara, saya ingin segera mengakhirin, tetapi kemudian saya diingatkan dengan apa yang terjadi di dalam kisah 10 orang kusta, saudara. Di
di mana dicatat di dalam Lukas 17 ayat 15 sampai ke 16 dikatakan sebagai berikut, saudara. Ada 10 orang kusta yang datang kepada Tuhan, minta Tuhan supaya menjamah mereka, disembuhkan daripada penyakit kusta itu. Dan Tuhan memberikan jamahan. Dan kemudian apa yang dikatakan dalam ayat ini, saudara, seorang dari mereka pada waktu mereka dalam perjalanan melihat bahwa ia telah sembuh, kemudian orang tersebut kembali kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, dan dikatakan ia tersungkur dan mengucap syukur kepadanya. Dari 10 orang, hanya 1 orang kusta yang kembali kepada Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Dan ini yang perlu saya tekankan, saudara. Apa yang terjadi setelah itu? Tuhan Yesus kemudian memberikan pernyataan, dicatat dalam Lukas 17 ayat yang ke-19. Di mana Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jemaat, hal yang perlu kita ketahui bahwa ternyata 1 orang yang kembali kepada Tuhan dan mengucap syukur ini mendapatkan bonus dari Tuhan. Karena dia mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah kehendak Tuhan, dia mengucap syukur. Tuhan berkenan dengan apa yang dilakukannya, dan Tuhan memberikan bonus kepada dia, dan dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Tegasnya, saudara, orang yang mengucap syukur itu mendapatkan keselamatan di samping dia menerima kesembuhan badannya. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Di saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, ada sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupan ini. Dan bila apa yang terjadi dalam kehidupan ini akan dapat memberikan berkat bagi sesama kita. Bahkan di dalam kisah ini, orang kusta, kita pun juga akan mendapatkan bonus dari Tuhan. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Saya ingin akhirin jemaat. Mari, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, mari kita mengucap syukur di dalam segala hal. Bersyukur karena apa? Karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita menyatakan, Tuhan, Engkau adalah Tuhan. Aku menerima segala apa yang telah Kau tentukan dalam kehidupan ini. Aku puas dengan keputusan-Mu. Dan biarlah kemudian kita akan dapat mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Supaya apa jemaat? Supaya banyak orang yang akan juga menerima berkat dari Tuhan. Supaya banyak orang yang dapat dimenangkan oleh Tuhan. Bahkan kita pun juga diberkati oleh Tuhan. Mari kita diam sejenak dan berdoa. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang menjadi pusat daripada segala kehidupan ini. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Tuhan, sempurnakan segala firman yang telah kami dengar. Bila kami juga diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melakukannya. Karena biarlah lewat pernyataan kami, ucapan syukur yang kami berikan kepada Tuhan akan juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Termasuk juga berkat bagi kami sendiri ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Selalu menolong hidup.
dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang wajar untuk selalu menolong hidupku.
Jemaat, mari kita satukan hati, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu ya Tuhan. Kami ingin menyatukan hati, kami ingin berdoa untuk masalah-masalah, kami ingin berdoa untuk penyakit-penyakit. Kami serahkan masalah dan penyakit sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk orang tua kami, papa mama kami, suami istri, anak-anak, di mana saja mereka berada. Bila Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan boleh juga memberkati mereka ya Tuhan, memberikan sukacita dan damai sejahtera. Kami ingin berdoa untuk pelajar, kami ingin berdoa untuk pekerja. Bila Tuhan, walaupun di masa yang sulit ini, Tuhan boleh memberkati kami, membukakan segala jalan sehingga kami mampu menerima berkat dari Tuhan. Kami teringat akan dunia ini ya Bapa. Biar para pemimpin bangsa diberikan kekuasaan dan hikmat yang berasal dari Tuhan, sehingga mereka akan memperhatikan akan kesejahteraan bangsa. Mereka juga akan memperhatikan akan persatuan daripada bangsa ya Bapa. Tuhan, kami juga yang berdoa untuk gereja-gereja-Mu di mana saja berada ya Tuhan. Bila Engkau boleh tetap memakai gereja-gereja-Mu untuk menjadi penyalur berkat-Mu. Pakai kami sebagai terang dan garam dunia, memberkati dunia yang penuh dengan segala kegelapan ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang menjadi Tuhan dalam kehidupan, Engkau yang mendengarkan doa-doa kami, karena segala doa kami panjatkan hanya di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Katakan amin. Jemaat, angkat tanganmu ke hadiratnya. Terimalah berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turun dan senantiasa tinggal bersama engkau. Pergilah dengan sukacita dan layanilah sesamamu dengan kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih agape, kasih yang tidak pernah menuntut balasan. Katakan amin.